Ya, selamat datang di mata kuliah Fintech dan Data Analytics atau Financial Technology dan Data Analytics. Hari ini kita akan membahas materi kita yang kedua, yaitu apa sih Fintech atau Financial Technology yang dipakai untuk UMKM. Bersama saya Septian Bayu Kristanto. Nah, sebelum kita membahas jenis-jenis fintech yang dipakai di UMKM, maka kita perlu lihat sebetulnya apa itu fintech. Mari kita ulas kembali gitu ya. Fintech adalah singkatan dari financial technology atau yang dinamakan dengan teknologi finansial yang dipakai oleh masyarakat atau konsumen dan dia merupakan sebuah inovasi layanan dengan basis teknologi. Nah, fintech ini memberikan kemudahan bagi kita penggunanya, dalam hal ini adalah konsumen, untuk menggunakan atau memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital sehingga konsumen nanti bisa melakukan segala macam transaksi tanpa harus bertatap muka. Prinsip ini yang sekarang menjadi favorit ketika di masa pandemi. Nah, mengapa kita menggunakan fintech ya? Fintech sebetulnya memudahkan para pengguna atau konsumen, termasuk juga UMKM atau produsen atau penjual gitu ya, dalam menggunakan berbagai layanan jasa keuangan seperti pembayaran, pinjaman, investasi, maupun asuransi dengan fasilitas teknologi seperti gadget dan telepon genggam atau iPad, iPhone, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis layanan fintech yang bisa kita temui untuk UMKM ada 5. Ya. Yang pertama adalah uang elektronik. Ya. Yang kedua adalah payment gateway atau gerbang pembayaran elektronik. Kemudian ada pinjaman online, peer-to-peer lending. Berikutnya adalah aplikasi yang mengenali konsumen kita atau customer kita, yaitu Electronic Know Your Customer. Yang kelima adalah pemeringkatan penggunaan kredit atau inovatif credit scoring. Nah, ada 5 hal utama yang perlu kita perhatikan bersama ketika menggunakan fintech. Ya. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan keuangan dan kemampuan keuangan kita, baik untuk UMKM maupun untuk konsumen. Yang kedua, selalu baca dan kenali produk fintech yang tersedia dan yang ditawarkan di lingkungan kita. Yang ketiga, gunakanlah layanan fintech yang sudah ada izin resminya dari Bank Indonesia dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, ini digunakan untuk menjaga perlindungan data-data konsumen. Yang keempat, selalu baca dengan teliti semua syarat dan ketentuan yang tercantum ketika kita akan mengunduh aplikasi fintech. Dan yang kelima, pastikan kerahasiaan data Anda terjaga dengan cara mengganti password secara berkala. Satu quotes yang mengawali dari produk kita adalah kesuksesan dalam sebuah bisnis itu seringkali datang kepada orang yang berani bertindak. Ya. Dalam hal ini apa? Kalau UMKM atau pebisnis berani melakukan inovasi dan perubahan yang berubah dari perdagangan secara fisik menjadi virtual dan menggunakan segala aplikasi yang terkait dengan era digital, maka kesuksesan dalam bisnis pun pelan atau sedikit demi sedikit akan tercapai. Nah, kita akan ulas satu persatu mengenai produk fintech untuk UMKM. Yang pertama adalah uang elektronik. Ya. Apa yang bisa kita temui di lapangan terkait dengan uang elektronik di fintech UMKM? Yang pertama adalah Dana. Ya, ini banyak sekali dipakai oleh konsumen dan juga UMKM yang merupakan perusahaan teknologi finansial yang menawarkan layanan pembayaran digital untuk masyarakat Indonesia. Dia providernya dari Indonesia, kemudian diawasi oleh OJK dan termasuk Bank Indonesia. Tujuan dia adalah untuk menjembatani ekosistem ekonomi dan membuat layanan finansial yang inklusif ya untuk konsumen maupun untuk pedagang. Dana punya 3 pilar utama yang menjadi kekuatan mereka, yaitu sebuah kepercayaan atau trust, kemudahan atau friendly, dan kemudahan akses yang bisa digunakan oleh siapapun. Yang kedua ada link aja. Ini juga bisa kita temui di berbagai merchant ataupun store. Ya. Link aja merupakan sarana uang elektronik yang sebetulnya dibuat oleh anak bangsa ya dari PT Fintech Karya Nusantara atau Finaria yang terdaftar di Bank Indonesia. Link aja ini menjadi meluas di kalangan pedagang ataupun retailer karena memang mereka disinergikan dengan 10 BUMN. Ya.
dari PT Telkomsel, PT Mandiri Capital, BRI Ventura, BNI Sekuritas, Pertamina Retail, Jiwasraya, Dana Reksa Capital, Komuter Indonesia, termasuk juga Jasa Marga dan juga asuransi pegawai. Berikutnya yang banyak dipakai adalah OVO. OVO ini adalah penyedia jasa sistem pembayaran yang sifatnya non-tunai. Jadi dia membuka akses untuk produk maupun layanan jasa keuangan digital. Tetapi OVO ini punya kerjasama atau punya merchant terpilih. Jadi tidak semua bisa langsung pakai OVO. Kemudian selama masa pandemi dan PSBB yang berlangsung di Indonesia atau di Jakarta pada khususnya gitu ya, OVO mendorong transaksi merchant dalam bentuk program cashback. Ini banyak sekali dilakukan. Bahkan mengalami peningkatan omset sebesar 42% dari survei yang ditemukan. Selain OVO ada juga ShopeePay yang banyak dipakai oleh masyarakat. Jadi mereka bisa memilih ya konsumen mana yang memberikan keuntungan dalam bentuk diskon, dalam bentuk cashback yang paling besar ya, atau yang memberikan benefit paling tinggi untuk para konsumen. Ya, ShopeePay merupakan layanan pembayaran digital sama seperti OVO yang sifatnya mudah, aman, dan memuaskan. Ya. Tapi dia dimiliki oleh Simani atau Si Group dari Singapura. Jadi bukan produk asli Indonesia. Oke. Berikutnya adalah produk fintech untuk payment gateway atau pembayaran garba pembayaran digital. Nah, yang paling banyak kita temui di merchant itu adalah Bayarin. Bayarin itu adalah sebuah pembayaran atau garba pembayaran digital sehingga transaksinya bisa langsung di-recognize di situ aman dan transparan tanpa melihat dia dari bank manapun. Dia sudah dapat sertifikat dan lisensi dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara payment gateway dan juga dompet digital. Berikutnya adalah Brankas ya, termasuk aplikasi layanan digital yang terkemuka bukan cuma di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Ya. Kemudian dia banyak diuntungkan dari UMKM karena memang salah satunya keunggulan dari Brankas adalah penyedia alternatif pembayaran berupa barcode atau QRIS untuk kemitraan dengan bank maupun dompet digital yang biasanya dimiliki oleh UMKM. Ada juga FastPay atau produk dari PT Media Indonesia yang merupakan penyedia layanan sistem online payment gateway. FastPay ini punya 3 produk yang saat ini banyak berada di kalangan pedagang, yaitu FastPay Business, FastPay Billing, jadi untuk pembayaran pay later, dan juga FastPay Send Me untuk proses pengiriman uang. Nah, komitmen mereka adalah melakukan pembayaran online terbaik untuk perkembangan bisnis demi mendukung inklusi keuangan yang ada di negara kita. Selain FastPay, ada juga FinPay yang diproduksi dari PT Finet Indonesia, di mana fokus bisnisnya adalah mengembangkan sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi. Nah, FinPay sendiri mulai masuk integrasinya dengan beberapa bank, bukan cuma bank pemerintah, tapi juga bank swasta. Berikutnya adalah produk fintech untuk pinjaman online atau peer-to-peer lending dan juga investasi. Ada yang bernama Investri. Ya. Platform ini memberikan produk pinjaman yang fokusnya pada rantai pasokan nilai. Ini sebagai alternatif bagi masyarakat jika ingin melakukan investasi tanpa harus datang ke bank. Berikutnya ada Coinworks, aplikasi super finansial, di mana dia punya solusi finansial yang mudah, terjangkau, baik untuk orang pribadi maupun untuk bisnis. Ya. Di minggu lalu kita bahas mengenai fintech untuk orang pribadi, Coinworks juga sudah termasuk di dalamnya. Selain Coinworks, ada Taralight yang diproduksi dari PT Indonesia Bada Sejahtera. Dia adalah penyelenggara pinjam-meminjam atau semacam seperti layanan aplikasi simpan pinjam. Dan dia basisnya merupakan bagian dari OVO. Taralight di sini merupakan penyedia produk layanan investasi yang ada di aplikasi. Berikutnya adalah produk fintech untuk identifikasi dari customer atau electronic know your customer. Yang saat ini cukup banyak dipakai adalah Asli RI. Asli RI ini merupakan kepanjangan dari Asli Rancangan Indonesia, di mana ini adalah produk karya anak bangsa. Ya. Aplikasi ini sudah terdaftar di Badan Hukum Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di subsektor inovasi keuangan digital atau IKD. Nah, Asli RI ini menyediakan solusi teknologi biometrik ya,
yang sifatnya on board, jadi bisa langsung identifikasi siapa customer kita melalui data sidik jari merupakan atau aplikasi tanda tangan yang ada di dalam gadget kita, ya, di mana dia melakukan deteksi berdasarkan big data yang sudah dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan dan di bawahnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teknologi dari Asli RI ini sudah mendapatkan sertifikasi dari NIST atau National Institute of Standard and Technology dari Amerika. Berikutnya adalah produk fintech untuk melakukan pemeringkatan kredit atau inovatif credit scoring. Salah satu yang saat ini sering dipakai oleh pedagang maupun oleh konsumen yaitu menggunakan yang namanya Acura Labs. Acura Labs merupakan salah satu klaster di IKD yang biasa diamati untuk melihat seberapa tinggi peringkat kredit yang ada di dalam sebuah merchant atau store, di mana kalau risiko kredit dari sebuah merchant atau store atau sebuah bisnis bisa diamati dari penggunaan fintech credit scoring seperti ini. Nah, aplikasi ini memang basisnya untuk UMKM ya, dan dia belum memiliki akses dengan perbankan. Jadi, credit scoring ini berbeda dengan credit scoring yang ada di perbankan. Mereka berdiri secara independen. Selain untuk melihat credit scoring, Acura Labs ini juga bisa mengembangkan aplikasi yang bisa menghitung namanya distress score dan verifikasi identitas, di mana dia bisa melakukan prediksi atas keberlangsungan hidup dari sebuah UMKM atau sebuah bisnis. Oke, demikian berbagai fintech yang bisa kita gunakan untuk UMKM.